Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koncone MK. Nah, kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini dulurku. Nah, kita berada di tempat podcast bersama tim dari Misteri Kejawen. Nah, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Mas JJ. Halo, assalamualaikum. Nah, di sini juga ada narasumber kita yaitu Bopo Samudro. Halo Bopo. Iya, halo, selamat malam Mas. Nah, untuk malam hari ini sangat berbeda teman-teman dari kemarin. Karena apa? Dalam malam hari ini kita akan membahas suatu bunga yang dimana bunga ini sangat bermanfaat jika ditanam di depan rumah. Jadi nanti apa yang akan dibahas Bopo Samudro mengenai manfaat bunga itu sendiri, nah itu akan dijelaskan oleh Bopo Samudro. Nah, jadi teman-teman gini, kenapa hari ini itu kok kita beda? Itu biasanya kita itu di luar, karena mohon maaf pada malam hari ini itu situasinya lagi di luar itu lagi hujan. Jadi kita tidak keluar masuknya, tidak podcast di luar. Jadi kita podcastnya di studio MK gitu. Nah, dan teman-teman, sebelum kita membahas mengenai manfaat bunga yang ditanam di depan rumah sendiri, ini maksudnya bunga apa Mas ini? Bunga banyak Mas. Jadi seperti yang tanaman yang bermanfaat di depan rumah. Oh, suatu misal bisa gini, membawa rezeki dan membawa ya keberuntungan dan membawa sial gitu intinya ya. Iya, itu sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman sebelum masuk ke pembahasan, nah alangkah lebih baik teman-teman support kita dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video. Seperti itu teman-teman. Nah, langsung kita ke Bopo Samudro. Assalamualaikum Bopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah Bopo, pada kesempatan malam hari ini walaupun di luar hujan kita tetap bisa berkumpul Bopo dengan keadaan yang sehat walafiat. Yang terpenting itu Mas Cici. Nah, kebetulan Bopo ini membahas, saya tadi kan sedikit jenengan bocori mengenai manfaat bunga, ya kan? Suatu misal pohon dan bunga, Mas. Pohon dan bunga ya. Nah, pohon dan bunga, ada cuplikan sedikit tadi mengenai bunga apa itu? Wijaya Kusuma, yang itu biasanya tidak asing di wilayah Jawa Timur khususnya kan gitu dan sekitarnya. Nah, itu nanti tolong dijelaskan semua mengenai manfaatnya seperti itu. Dan kemistisannya gitu loh, Bapak. Agar semua teman-teman MK, koncone MK tahu gitu loh. Jadi manfaat bunga itu jika ditanam bagaimana? Monggo Bopo. Mohon maaf Bopo, nanti sebelum pembukaan disapa dulu koncone MK Bopo. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng rayu, salam rayu dumateng sedaya koncone MK dimanapun Anda berada. Gini ya teman, ini sekitar untuk mengedukasi mengenai bab tanaman yang kita tanam di depan rumah maupun di samping rumah. Nah,
banyak ya, mungkin banyak ya video yang mengupas masalah tanaman, baik itu yang mengandung yang keberuntungan, baik untuk kesehatan, penarik rezeki, usaha, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain jarang sekali yang mengungkap tentang letak posisi bunga tersebut atau pohonnya itu. Tadi untuk penanamannya di sisi mana? Iya gitu. Oh sebenarnya banyak kok ya konten-konten yang membahas ini gitu kok ya? Iya banyak Mas, saya lihat. Cuma karena posisinya itu yang jarang tidak dijelaskan. Ya. Oh, ini Mas Bopo berarti ingin menjelaskan bunganya bunga apa saja. Ini soalnya iya. saya baru dengar Bopo. Ini Iya. bunganya apa saja, terus posisi letaknya di Letaknya mana? di Mungkin mana? di depan rumah atau di belakang samping, rumah atau di ya. samping rumah gitu. Nah, iya, itu apa semua bunga atau ada yang lainnya Bopo, seperti apa itu pohon-pohonan gitu? Tidak semua bunga Mas. Ini Mas ya, yang pertama ya kita sedikit kupas masalah pohon Mas dulu ya Mas ya. Satu yang kita pohon, posisi kita masuk dari rumah itu posisinya masuk ke rumah itu posisi kanan jalan Mas. Jangan sampai ditanam di kiri jalan dari rumah pohon kita masuk. Apa, pohon? Satu pohon mawar merah. Pohon mawar merah. Jadi bunga Mas, bunga mawar merah, bunganya nggak terlalu tinggi dia, cuma lebih kurang mungkin 1 meteran ya itu. Oh ya, mengenai bunga mawar yang tadi dibahas oleh Bopo, ya kan? Bisa dikupas lagi. Oh ya, begini Mas ya, kalau bunga mawar merah, syukur ada bunga mawar merah putih. Nah, yang warnanya itu satu pohon merah putih gitu. Iya, ya biasanya ada yang beda Mas. Mawar aja merah juga enggak masalah. Kalau ada yang putih juga lebih bagus intinya gitu Mas. Oh gitu. Nah, mawar merah aja juga enggak apa-apa. Intinya apa Mas? Satu, itu kan juga untuk penarik rezeki. Maaf tadi bisa diulangi Bopo, ini maksudnya Bopo mawar, bunga mawar ini jadi entah mawar merah, mawar hitam, mawar putih itu, mawar kuning, ditaruh di kiri atau di posisi kanan Mas. Kanan, posisi kanan dari kanan kita pintu. Mau masuk kanan pintu. Nah, jadi pintu kalau masuk gitu ya, dari pintu masuk berarti sebelah kanan, kalau kita dari dalam rumah berarti sebelah kiri. Gitu. Oh, kalau masuk sini ya dari kanan. Oh iya, posisinya kanan. Berarti itu nggak peduli entah kuning, merah, putih atau hitam, nggak peduli. Yang paling utama merah Mas. Yang paling utama. Oh gitu. Gitu. Jadi makanya posisinya itu kelihatannya sepele, tapi kalau mistiknya itu juga lebih bagusnya Mas, bagus sekali. Makanya posisinya itu sangat berpengaruh sebenarnya. Ini masih membawa keberuntungan atau membawa sial tuh? Otomatis keberuntungan Mas, yang kita kupas ke masalah membawa keberuntungan dan kerezekian, bisa untuk kesehatan, juga banyak versi lah Mas, tergantung usahanya orang yang dijalani. Gitu. Yang pertama itu mawar merah, yang kedua itu bunga pandan wangi Mas, tanaman pandan wangi. Pandan wangi. Pandan wangi itu bunganya kayak daun itu atau? Iya, kayak daun pandan. Kalau biasanya orang Jawa kan dipakai untuk kolak Mas. Oh iya. Nah itu kayak kolak, kayak itu, kayak apa, kayak buat kue-kue gitu. Iya. Oh bener. Nah itu. Itu juga posisinya sebelah kanan. Karena dari apa? Dari masuk Mas semuanya. Yang kita kupas yang posisi untuk sebelah kanan dulu Mas ya. Nih. Kanan. Jadi mulai satu mawar merah yang utama Mas ya. Yang kedua pandan wangi. Terus yang ketiga
pohon delima. Mohon maaf, buah delima Ya itu itu apa? yang Delim. buah itu loh Mas Jekri, Mas Cece. Delima itu pohon mas, cuma dia berbuah, ada buahnya. Gitu. Yang namanya berarti buah delima itu. Buah Ya, yang namanya buah delima. Iya, iya. Selain itu untuk secara mistik ya, banyak versi mas itu untuk baik untuk kesehatan, untuk kerezekian, penarik rezeki, juga penarik keberuntungan. Nah, Bagus. masalahnya apa? Saya mengalami sendiri di rumah saya mas, saya tanam itu. Nah, buah delima itu kalau orang ngerti juga bisa digunakan untuk herbal gitu mas. Jadi bukan cuma untuk kesehatan herbal, tapi mistiknya juga besar sekali. Gitu. Itu berarti tetap di kanan Posisi rumah. kanan mas ya. Itu. Nah, setelah buah delima itu, baru kalau secara umum tuh banyak mas tanduran setengahnya kayak liar, sebenarnya ya ditanam. Ada serai mas, pohon serai yang biasanya itu Buat masak lah. ya buat masak, buat Pohon serai itu juga bisa membawa keberuntungan gitu. sangat bisa mas, bener ya gitu. Pohon serai jadi bukan cuma membawa untuk keberuntungan aja, penarik rezeki, tetapi juga untuk kalau orang di kesehatan, baik untuk kesehatan seperti minuman serai kayak gitu kan, untuk versinya untuk kesehatan mas gitu. Nah makanya posisi yang sebelah kanan ini harus diperhatikan lah sedikit banyak itu mas ya. Jadi mulai tadi itu, nah mungkin kalau yang lainnya enggak apa. Nah contohnya kita yang mengupas di sebelah kanan. Nah kalau yang kita masuk yang sebelah kiri juga ada lagi, beda mas. Kalau itu yang sebelah yang kiri di sebelah kiri itu membawa keberuntungan atau membawa sama juga mas. Oh sama, Sama. tapi tanamannya beda. Iya beda tanamannya mas. Oh, itu apa saja po? Contohnya mas, bunga wijaya kusuma kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawa wijoyo kusumo mas. Itu Nah, ditanam di kiri. itu posisinya yang paling bagus, posisinya di kiri mas, ditanam di kiri. Bisa di kiri rumah, bisa juga di belakang rumah gitu. Jadi bisa ditanam di depan rumah Iya, dan di belakang rumah. di belakang rumah, tapi sebelah kiri loh mas. Nah posisinya sebelah kiri. Nah kadang sepele tapi Banyak yang yang nggak tahu posisinya itu gitu loh mas. Memang aneh juga ya untuk sejenis pohon wijaya kusuma sendiri. Itu saya juga punya tanamannya kok. Jadi gini, pohon wijaya kusuma itu beda dengan bunga-bunga yang lain. Iya, Dalam arti kalau bunga-bunga yang lain Mas Jekri itu mekarnya biasanya di pagi hari atau di siang hari, mungkin di sore hari. Tetapi kalau wijaya kusuma sendiri malam hari mas. Anehnya Mas Jekri, di saat sore itu kuncup, tapi kalau sudah malam itu mekar seperti itu. Bener ya Pak ya? Ya insya Allah betul mas, karena saya sendiri juga menanam. Masanya gini mas ya, memang bunga wijaya kusuma itu bagus sekali. Kita tanam di depan tapi posisinya sebelah kiri. Selain mekarnya malam, baunya juga harum mas, harum semerbak. Baunya Harum mas itu. Terus yang kedua, kalau orang yang ngerti tapi mas, itu pun juga susah sekali mas. Di saat bunga wijaya itu mau mekar mas ya, itu mau mekar. Kalau orang yang bisa ngerti mau menunggui,
itu pasti keluar mustika, Mas. Masa sih kok? Iya. Pasti itu. Pasti. Berarti setiap hari keluar itu mustika. Enggak, kalau mau mekar, Mas. Itu semua jenis tanaman Wijaya Wijaya Kusuma. Itu mustika berupa apa, Pak? Berupa batu, Mas. Batu? Batu mustika, iya. Mustika ya Wijaya Kusuma itu sendiri. Tapi sangat jarang bisa, Mas. Enggak semudah itu, gitu, Mas. Nah, yang anehnya gini, Mas, yang pernah kita alami, Mas ya. Satu bunga Wijaya Kusuma, yang kedua bunga mawar. Kita semua itu percaya intinya semua itu keberuntungan haknya Allah, Mas ya, yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi dari bunga itu sendiri itu memberikan perlambang. Suatu contoh gini, Mas ya, kita enggak ada job sama sekali apa, tapi melihat bunga, salah satu bunga, kalau saya yang pernah saya alami, bunga mawar merah, yang kedua bunga Wijaya Kusuma, itu pasti sebelumnya mekar, Mas, banyak mekar, padahal kita santai-santai pas lagi nggak ada apa-apa, Mas. Wah, ibarat contoh, Mas, umpama kita mau mikir mau bayar kuliah anak, atau mungkin mau bayar sekolah anak dan kebutuhan yang lain, tiba-tiba, Mas, nggak disangka-sangka kita itu ada aja rezeki, Mas. Itu anehnya itu. Tapi maksudnya kalau bunga-bunga ini mekar. Iya, mekar. Tapi kalau bunganya nggak ada lagi, ya sepi ya, ada tapi biasa-biasa. Tapi kalau bunganya itu banyak, Mas, rezekinya juga gede. Ya, anehnya gitu. Saya melihat atau mendengar sendiri Bobo bercerita ini, saya simpulkan bahwasanya rezeki kita itu bisa dilihat melalui bunga. Ya. Seperti itu. Melalui tanda, ibaratnya tanda gitu. Jadi gini, teman-teman. Koncone MK dimanapun Anda berada. Jadi gini, ini menurut saya pribadi, saya memang juga pernah mengalami. Bagi kalian yang punya mungkin tanaman di depan rumah, di halaman rumah lah. Kalau suatu misal tanaman kalian itu subur, bahkan bisa berbunga, itu biasanya memang rezeki yang punya rumah itu agak bisa mengalir gitu kok ya. Iya. Jadi suatu pertanda gitu loh. Ya kayak seperti ya memang ini kalau kita resapi memang aneh sih, bukan berarti kita percaya dengan bunga yang memberikan rezeki enggak, tapi kan itu suatu pertanda keajaiban dari Allah. Gusti Allah untuk kita bersyukur. Oh, tanaman berarti kalau tanaman kita subur, berarti kita juga merawatnya gitu loh. Berarti sesuatu kalau kita rawat, ternyata efeknya kembali ke diri kita. Gitu, teman-teman, intinya gitu. Gimana kok? Ya, itu mengenai tentang Wijaya Kusuma. Terus ada lagi juga, Mas. Cuma orang kadang kan nggak Mas ya, nggak memahami. Maksudnya gini, ada dua bunga, bukan bunga pohon, Mas ya. Yang satu itu suruh jambi, Mas. Saya baru dengar juga, Pak. Suruh bagaimana itu? Jambi. Suruh, sebenarnya suruh dan jambi. Oh, alah. Maksudnya gitu, Mas. Tapi ini sebenarnya bersamaan, Mas. Karena ini kalau kita melihat dari versi mitos, Mas ya, ini mitos, boleh percaya boleh tidak, cuma ini mitosnya itu kan pada zaman dulu itu kan intinya ke percintaan, Mas, gitu. Intinya gitu. Jadi cintanya seseorang pemuda-pemudi jatuh cinta, terus dilarang orang tuanya, akhirnya yang laki itu bertapa ke suatu tempat tertentu. Bentar, Po, dipotong dulu, Po. Ini saya kok bingung, Po. Itu maksudnya hubungannya dengan suruh dan jambi itu tadi apa? Dengan percintaan itu tadi? Nah, ya ini, Mas, makanya saya jelaskan ini, Mas. Oh, gini, hubungannya ini, mitosnya, Mas ya, ini. Kalau yang laki itu menjadi karena bertapa di suatu hutan tertentu, jadinya jambi, pohon jambi. Itu mitos ya. Itu cerita legenda dari Jawa bahkan sampai Sumatera itu, Mas.
itu benar mas, karena gitu. Ini kalau dari apa itu, ya yang perempuan dia menunggui jadinya perempuan, jadinya suruh itu mas. Tuh. Nah itu menanamnya cuma karena kalau zaman sekarang mungkin rumah kan jarang ada halamannya macam lain kayak zaman dulu. Itu lebih bagus jambenya di depan. Wah, nah, berarti kalau ini suruh dan jambe itu tetap bisa ditanam di depan rumah bos. Iya gitu. Cuma kalau jambenya di kanan juga mas. Cuma sebenarnya kanan kiri masih tidak masalah itu sebenarnya mas. Masalahnya apa? Ini kan karena kan dua mas nih. Yang utamanya pokoknya jambe harus di depan rumah sebenarnya. Kalau gitu. Yang suruh bobo? Kalau suruh lebih baik di kanan mas. Gitu. Oh tetap di kanan. Lebih baik di kanan gitu. Itu karena berhubungan dengan mitos itu ya itu apa toh? Itu hubungannya dengan kelanggengan rumah tangga, kesehatan, kemakmuran itu mas. Dari ceritanya itu mungkin kalau zaman dahulu nenek kita nginang itu mas, kan ada mas. Zaman dulu. Sebenarnya bukan di Jawa aja, luar pulau pun juga banyak mas. Nah jadi teman-teman ternyata banyak sekali tanaman-tanaman itu yang saya sendiri itu baru tahu ini gitu loh, ada mitos kayak gitu. Yang namanya mitos itu bisa iya bisa enggak mas Ben ya. Betul sekali. Gitu. Nah monggo tadi dari mana Bobo? Dari itu mas Jik, itu dari suruh sama jambe. Ya mungkin yang bisa belum suruhnya tadi, suruhnya penjelasan suruhnya Bobo itu bagaimana tadi? Kalau suruhnya itu mitosnya itu dari seorang perempuan mas. Itu dari seorang perempuan makanya timbulnya itu suruh itu. Maksudnya apa? Mitosnya bisa mungkin kalau zaman nenek kita zaman dahulu mungkin sering tuh mas kita suruh apa itu untuk nginang kan ada suruh gambir terus itu mbako enjet itu salah satunya itu untuk rumah tangga itu mas, kelanggengan rumah tangga kalau menanam suruh jambi itu. Jadi intinya di permasalahan tapi rumah apa yang saya tahu ya kalau di pasar itu yang orang yang jualan suruh kayak peralatan minang gitu ya, itu pasti juga ada jambenya kok kayaknya loh. Iya, lah makanya itu mas, makanya itu kalau pohon itu dua itu kan satu paket ya mas. Mitosnya gitu, makanya kalau nanam diusahakan. Maaf, kok tahu nggak itu fungsinya jambi kalau buat kok dia apa juga buat minang gitu? Bukan cuma untuk minang aja mas, untuk kesehatan pun juga bagus. Nggak mati orang dulu gitu loh, apa minang itu harus dipakai jambi gitu? Iya mas, kalau nggak enak rasanya mas. Oh berarti gitu ya, otomatis itu. Makanya mitosnya suruh jambi itu kalau minang itu utama, itu bahan utama. Berarti juga campuran buat minang itu tadi. Iya, bukan ya itu bahannya utama mas. Berarti kalau kita pikir mungkin mitosnya agak gimana pemirsa ya, mungkin agak sedikit masuk akal kalau kita lihat di pasar itu. Nggak tahu ya kalau pasar sekarang itu masih ada yang jualan buat minang apa enggak, kita nggak tahu karena zaman sekarang itu sudah jarang orang yang minang gitu loh. Iya, iya. Karena perkembangan zaman sekarang kan lebih ke modern ya. Iya, pastinya. Ya itu mungkin mas, yang namanya perubahan zaman. Cuma ini bisa percaya, bisa enggak, gitu aja sebenarnya mas. Masalahnya. Ya. Tapi insya Allah mas, semua itu kan ya ada syariat dan lantarannya mas. Oh ya, ada sedikit lupa yang mas. Yang paling utama untuk tolak balak mas ya. Jadi jenis pohonan tolak balak mas ya. Yaitu pohon bambu kuning mas. Mohon maaf ini mas, tolak balak jenis tolak balak apa pak? Itu tolak balak penyakit atau apa gitu mas? Bisa penyakit, bisa untuk tolak balak maksudnya ular mas. Oh ular. Bambu kuning ya. Bukan kayak tolak balak kayak teluh gitu bukan ya?
Bukan Mas, ya ada tolak balaknya arahnya situ, tapi intinya itu kalau bambu kuning itu kan menyerap energi positif Mas, intinya. Tolak balaknya sebenarnya juga banyak Mas, karena apa? Ada sesuatu kayak apa Mas ya? Mungkin orang yang berniat jahat juga termentahkan akhir karena dengan posisi bambu kuning itu. Banyak fungsinya memang Mas. Mungkin selain bambu kuning sendiri, mungkin ada lagi Pak untuk Tolak balak itu tadi. tolak balik itu tadi. Seperti pohon kelor, itu juga tolak balak Mas. Kelor yang untuk memandikan Orang lain, ya mati itu. tapi juga untuk masak juga enak sih. Iya, untuk sayur bening enak dia. Apa itu? Itu juga bisa untuk tolak balak. Tolak balak juga Mas. Jadi mohon maaf, untuk bambu kuning dan kelor itu tadi itu kalau untuk tolak balak itu nanamnya pasti di mana Pak? Yang paling pas Mas ya, itu juga di sebelah kanan Mas. Kanan pintu. Iya, kanan pintu. Jadi kalau kita intinya kuncinya kita posisi kanan itu dari masuk rumah Mas. Dari kita masuk rumah berarti posisinya di sebelah kanan. Oh, gitu. Nah terus mohon maaf yang mau saya tanyakan gini Bos, seandainya tadi kan yang di kiri itu seperti bunga mawar, itu kan yang di kiri Bobo, terus apa tadi? Bunga mawar merah di kanan Mas. Oh di kanan. Ya. Mawar merah, terus serai. Iya, kalau serai masih bebas. Serai bebas. Iya, masih bebas. Masalahnya kan halaman Pandan itu tadi. pandan terutama Mas, jadi yang utama. Itu tetap di kanan semua. Di kanan. Oh ini belum bajang kiri gitu loh Pak? Belum Mas, yang kiri masih ada sebagian tadi. Yang sebelah kanan tadi yang paling utama. Itu. Yang kiri apa Pak? Tadi Wijaya gini Kusuma. Mas, Wijaya Kusuma. Oh Wijaya Terus Kusuma. delima kalau nggak salah bener ya. Pohon delima. Terus kemangi Mas, yang jarang orang paham itu. Kemangi itu untuk kesehatan juga Mas. Selain untuk daya tarik energi tertentu, kemangi juga untuk kesehatan. Tapi mohon maaf Pak, kemangi sendiri itu kalau ditanam berdekatan dengan tanaman lain itu bisa mematikan tanaman di sekitarnya itu. Iya, gini Mas ya. Kalau kita mengupas masalah tanaman pembawa rezeki, memang kadang ada sisi negatifnya yang untuk tanaman yang lain Mas ya. Nah, makanya kalau kemangi itu rata kan di luar pagar Mas kalau orang menanam. Biasanya gitu. Masalahnya apa? Kemangi sendiri kalau orang anu itu kan juga untuk menarik rezeki. Terus di lain sisi juga Untuk kesehatan. Nah, untuk secara umum untuk lalapan tuh Mas ya. Nah, itu. Nah yang Gitu. saya tanyakan gini Pak, ini seandainya kita salah nanam gimana? Maksudnya gini, seperti Wijaya Kusuma itu di salah menanamnya betul di sekali. kanan, nggak di kiri, itu apakah ada efek itu Pak? Ada Mas. Ada banget. Oh sangat berpengaruh. Iya, pengaruh banget. Lah efeknya apa kalau boleh tahu? Akhirnya gini Mas, kita menanamkan, ya maaf ya, ini menurut kitab Jawa kuno ini Mas ya, yang dari mbah nenek-nenek saya dulu. Nah, kalau posisinya kita salah nanam, Maksudnya berkembang, gini, misal, tapi biar teman-teman misal kejawen tahu, maksudnya gini, suatu misal yang bagus ditanam di kanan pintu, tapi ini salah nanam di kiri pintu. Iya, jadi nggak ada efeknya ke keluarga kita, ke rumah Mas. Oh nggak ada efeknya? Nggak ada efeknya. Oh. Gitu loh. Bisa hampir dikatakan nggak ada. Andai kan ada, cuma akhirnya kadang bahkan bisa menimbulkan celaka. Satu contoh ini Mas ya. Bunga kamboja. Oh iya. Nah, bunga kamboja kalau secara umum orang Jawa kan ditanam di kuburan Mas. Nah, itu kalau orang Jawa, pandangan orang Jawa Mas ya, maaf. Ini jangan sampai ditanam di posisi kanan. Ini harus posisi di kiri. Itu pun harus di pojok. Bisa di depan, bisa di belakang. Pojok kiri tapi Mas. Jangan sampai di kanan. Itu sangat mencelakai kalau di kanan. Boleh percaya, boleh enggak Mas ya. Ini gitu. Ini suatu contoh ya. Tadi masalah bunga kamboja soalnya belum disebutkan gitu. Iya. Itu sebenarnya juga bisa ditanam tapi posisinya harus di kiri. Harus tuh. Itu sangat fatal kalau versi ya saya Mas ya, yang pernah saya pelajari gitu Mas ya.
Makanya fatalnya itu apa sih? Apa? fatalnya mempengaruhi, menyebabkan bukan cuma mencelakai, bukan mempercepat orang meninggal, Mas. Bahkan bunga kamboja itu mohon maaf kok, masalah bunga kamboja itu yang Bapak maksudkan kalau yang di kuburan itu yang gede-gede itu loh, Pak. Iya. Kan ada kayak bunga, kayak bonsai gitu. Nah, bonsai yang itu juga pengaruh nggak, Pak? Sangat pengaruh, Mas. Yang bonsai kecil itu Iya. yang kayak Makanya itu kalau ditaruh di pot apalagi ditaruh yang di depan lurus sama pintu kita masuk rumah, itu sangat rawan, Mas. Kurang bagus lah intinya, Mas. Oh. Lebih baik dihindari. Jadi semua jenis kamboja ya, kamboja banyak itu, Mas. Oh, iya. Ya maaf, ini karena versinya kita kan Ya, ada unsurnya. Betul sekali, Bapak. Jadi Mas, untuk teman-teman koncone MK, apa yang disampaikan oleh Bapak Samudro ini bisa dipakai dan bisa tidak, tergantung kalian masing-masing. Nah, kalau bagus, kalau pemirsa di rumah itu percaya dengan yang namanya kejawen, apalagi pakem-pakem Jawa kuno maka bisa digunakan. Kalau enggak, kita bebas, nggak apa-apa gitu. Enggak harus maksa, ini gini, enggak. Tapi ini kan kita sebenarnya mengupas lah ibaratnya, ya. Mengupas gitu. Kita mengupas. Jadi untuk malam hari ini kita memang ngobrolnya sangat santai sekali. Santai sekali. Sambil rokokan, kita nggak capek-capek seperti biasanya kita keluar, enggak. Jadi kita ngobrolnya santai sekali. Mohon maaf, Bapak, mungkin ada lagi, Bapak, selain apa kamboja, terus selain bunga kayak suruh, kayak jambe mawar itu mungkin ada lagi nggak yang lebih fatal itu, ada lagi nggak, Pak? Saya kira sudah cukup lah, Mas. Jadi ini maksudnya selain tanaman yang Bapak sebutkan berarti entah ditanam kiri dan kanan itu aman, Pak, ya? Aman, insyaallah, Mas. Kalau Itu. kita bicara tentang kamboja, Bapak itu, Bapak tadi bilang itu kan ditanam di kuburan. Ya. Padahal kita pernah juga menemui itu di depan-depan rumah. Kayak tanaman bonsai, kuring ya. Yang suka ditanam juga di kuburan. Ya. Itu juga banyak yang menanam di depan rumah. Dibuat pagar. Nah, biasanya dibuat pagar itu apa juga ada pengaruh, Pak? Sebenarnya ada juga, Mas, untuk jenis kuring itu. Itu juga ditempati gituan, Mas. Energinya maksudnya gimana? Makhluk halus yang sifatnya energinya negatif, Mas. Untuk kuring sendiri. Kuring gitu. Tapi sebenarnya kuring sendiri juga banyak, Mas, kan dijual di di orang yang jualan bunga kan juga banyak. Iya, Pak. Juga. Bahkan bisa dibuat hiasan di taman, itu yang saya tahu kan banyak kuring-kuring yang suka ditanam di. Jadi mohon maaf, maksudnya gini, Bapak, apakah semua tanaman yang ditanam di area makam itu nggak bagus ditanam di halaman rumah atau di depan rumah gitu? Intinya kurang bagus, Mas. Memang tidak semua puring, Mas, ya. Tidak semua puring ditempati. Tapi hampir yang saya temui, puring itu pasti ada energi negatif, Mas. Yang pernah saya temui. Suatu contoh gini, Mas, ya. Di depan rumah saya pernah, Mas, ditanam puring. Nah, ternyata ada energi negatif yang berdiam di situ. Oh, gitu. Yang kedua adalah teman sendiri juga gitu, Mas. Di depannya, loh, orangnya sakit, gini-gini loh. Kok ada sumber dari sini juga? Oh, ternyata permasalahannya di tanaman puring itu. Nah, jadi teman-teman gini, setelah kita dengar dari penjelasan Ki Bapak Samudro, ternyata itu banyak sekali. Ini termasuk mitos atau apa-apa? Sebenarnya kalau dibilang mitos bisa, Mas, tapi cuma juga nyata. Oh. Kita pernah ngalami gitu loh, Mas. Jadi ternyata ada beberapa tanaman seperti bunga ataupun pohon yang boleh ditanam di depan rumah dan tidak boleh ditanam di depan rumah. Intinya ada yang membawa keberuntungan dan ada yang membawa sial. Tapi seperti Mas Renda tadi bilang, gimana, Mas? Percaya apa? Percaya atau tidak? Jadi teman-teman dari itu pribadi masing-masing gitu, itu Mas? pribadi masing-masing. Jadi
Anda bisa pakai dan Anda bisa tidak pakai. Itu tergantung kalian masing-masing. Jadi jangan saklek gitu loh, Mas Jeffrey. Iya. Seperti itu. Ya mungkin itulah yang disampaikan oleh Bapak Samudro mengenai manfaat bunga-bunga seperti Wijaya Kusuma, bunga mawar, jambe, suruh dan lain-lain. Nah, kalau ada pertanyaan teman-teman suatu misal punya tanaman, kalau melati bagaimana, punya tanaman apa, silakan komen saja. Nanti Ibu Bapak Samudro langsung jawab. Ibu Bapak Samudro, betul sekali Mas Jeffrey. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Misteri Kejawen, Koncone MK sudah menonton kita dari awal sampai akhir, dan support terus channel kita di Misteri Kejawen dengan cara tekan like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat membuat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.